Okay, guys, welcome back to my English channel, Arista English Corner. So today, right here, I'm standing in the front of SMK 7, yeah, Mataram, or a vocational high school 7 in Mataram. So I'm very happy to be here, and I'm very pleasure to see you again. I have got permission from the headmaster. He is very kind, so I can make this video lively in very special places, and I hope all of you are fine, guys. I hope you enjoy this place and you enjoy this channel. Every time I want to give you topics in English, especially for beginners, and for another level I would like to make it another time. Okay, well, so I don't want to be longer here. I want to deliver my topic today is about to be. Yeah? To be is one part in English. It's also very important when we want to make sentence in English, because there are many people misunderstanding on how to use to be. As we know that to be, we have three kinds of to be, namely am, is, are. Ya. Jadi begini guys, di pembukaan di awal tadi saya mengatakan bahwa to be ini adalah merupakan bagian terpenting dalam bahasa Inggris ketika kita menyusun kalimat. Kita ketahui bahwa to be itu ada tiga ya, dalam bentuk simple present ya. Nanti kita jelaskan di tenses yang lain. Tapi yang terpenting adalah kita harus pahami dulu apa itu to be dan fungsi-fungsinya ya. Tapi untuk hari ini saya tidak akan membahas fungsi. Saya hanya memberikan penjelasan pasangan-pasangan daripada to be sesuai dengan subjeknya ya. Jadi to be itu ada tiga. Sekali lagi saya akan katakan am, is, dan are. Oke. Kalau dalam kalimat positif, ketiga hal tersebut am, is, are itu artinya adalah ya. Dalam bahasa Inggris am, is, are itu artinya adalah dalam kalimat positif ya. Jadi kita harus tahu pasangan daripada to be tersebut. Jika subjeknya I ya, jika subjeknya I, maka pasangannya harus am. I am ya. Jadi harus pasangannya am. Kemudian yang berikutnya adalah subjek you, they, we ya. Dalam bahasa Indonesia kamu, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita. Maka pasangannya adalah are. Oke, jangan ditukar-tukar. Kemudian yang berikutnya subjek he, she, it, pasangannya adalah is ya. Jadi dalam bahasa Indonesia he artinya dia tetapi dipakai untuk laki-laki. Kemudian she sama dalam bahasa Indonesia artinya dia juga tetapi untuk perempuan. Sedangkan it ini artinya dia tetapi dipakai untuk hewan atau binatang. Oke. Jadi setelah kita tahu pasangannya ya, setelah kita tahu pasangannya, kita akan mencoba membuat kalimat sederhana dulu ya. Dalam latihan-latihan itu nanti akan kita tunjukkan dalam percakapan langsung secara praktikal ya. Sebenarnya saya ingin belajar bahasa Inggris tanpa menulis, tapi ya tidak mungkin. Setiap orang memiliki keahlian berbeda-beda dan daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi saya mencoba untuk menulis ya. Jadi harus kita belajar untuk bagaimana juga penulisan sangat penting. Oke, contoh dari masing-masing to be ini seperti di bawah ini. Oke, let's see this example. Mari lihat di contoh ini ya. I am a pilot. Ya, kita lihat di sini subjeknya I, kemudian to be-nya am, kemudian di sini ada artikel kata sandang dalam bahasa Indonesia berarti seorang. Jadi seorang pilot. I am a pilot. Saya adalah seorang pilot. Ya, yang pertama.
Berikutnya adalah subjek you. You are a student. Kamu adalah seorang murid. Ya, jika murid itu satu orang, jadi di sini ada artikel a, ya. You are a student. Nah, bagaimana kalau murid banyak, ya? Ada 2 atau 3 lebih daripada satu. Jadi kata sandang ini tidak usah ditulis dan tidak usah diucapkan. Jika muridnya 2 atau 3 banyak, kita mengatakan you are students, ya. You are students, oke? Itu karena you dalam bentuk plural atau jamak lebih dari satu. Kemudian yang berikutnya adalah subjek he. He is a singer. He is a singer. Dia adalah seorang penyanyi. Artinya dia laki-laki, ya. Dia adalah seorang penyanyi. Itu menurut secara gramatikalnya, tapi kalau kita artikan dalam bahasa sehari-hari, dia penyanyi, udah gitu aja. Saya pilot, gitu aja. Kamu murid ya, seperti itu. Jadi itu bahasa grammar. Tetapi kalau dalam bahasa sehari-hari kita jadi simpel seperti yang saya berikan contoh tadi. Dia adalah seorang penyanyi, kayaknya tidak sering kita katakan. Memang dalam bahasa anak sekolah seperti itu, tapi bahasa sehari-hari dia itu penyanyi, gitu ya. Kemudian berikutnya contohnya adalah she is an actress, ya. She is an actress. Dia adalah seorang artis, ya. Dia adalah seorang seniman, ya, yang ahli peran, maksud saya begitu, sorry ya. Jadi dia adalah seorang ahli peran, ya. Jadi orangnya pandai berakting, ya. Jadi dia adalah perempuan, dia adalah seorang ahli peran, ya. Artinya orang yang pandai acting. Jadi di sini kita menggunakan actress. Nah, di sini kata sandangnya juga berubah. Kalau pada kalimat you are student, di sini kata sandangnya a, sedangkan di sini an. Kenapa? Karena di sini pada kata actress itu huruf vokal, ya. Anda tahu bahwa vokal ada 3, A, I, U, E, O. Nah, itu disitu pakai N, ya. Ya. Jadi yang terpenting di dalam memahami to be ini kita harus sering berlatih, ya. Tinggal kita mengganti subjeknya masing-masing, asalkan tidak tertukar. Jadi kalau I udah pasti M, ya. Kita bisa bikin yang kalimat-kalimat yang lain menggunakan kata they, menggunakan we, ya, menggunakan she, menggunakan it, dan nama orang. Umpama sekarang dia seorang guru, umpama dia laki-laki, he is a teacher, ya. He is a teacher, ya. Jadi tinggal kita ganti, ya, he atau she atau it. Kemudian nama orang, Siska is a teacher, tetap pakai is karena nama orang. Nah, kemudian kalau umpama Siska dengan orang lain, umpama Siska dan Amy, katakan Siska and Amy are students, karena 2 orang, ya. Jadi kita harus merubah kata is itu menjadi a karena di situ ada 2 orang. Siska and Amy are students, 2 orang. Tapi kalau 1 orang, Amy is a student, Siska is a student. Ya, ini dalam kalimat positif saja, ya. Jadi lain kali akan saya bahas lebih banyak, pahami ini dulu, ya. Belajar dengan durasi yang cukup panjang tetapi tidak ada hasilnya. Saya lebih suka mengambil beberapa hal-hal penting, kemudian nanti akan kita berubah dalam bentuk-bentuk negatif, dalam kalimat pertanyaan. Nah, itu juga berubah artinya. Sebagai pemahaman bahwa M is R ini artinya adalah, tetapi ketika di dalam kalimat pertanyaan atau interrogative sentence, dia akan memiliki arti apakah di situ. Dalam kalimat positif adalah.
Nah, dalam kalimat negatif tidak ada artinya sama sekali. Ya, dia hanya sebagai pelengkap daripada kalimat tersebut. Saya berikan contoh ya. Seperti contoh, I am a pilot. Saya adalah seorang pilot. Nah, kemudian kalau saya mengatakan saya bukan pilot, I am not a pilot. Nah, artinya saya bukan adalah seorang pilot, maka menjadi salah mengartikan. Jadi yang berarti tidak usah diartikan adalah itu, cukup mengatakan saya bukan pilot, seorang pilot. I am not a pilot. Nah, kemudian kalau kita ambil contoh, you are a student. Kamu adalah seorang murid. Kamu bukan seorang murid. Tinggal menambahkan not di depan are. You are not a student. Ya. Kemudian dalam kalimat tanya tinggal dibalik are-nya ini taruh di depan, ya. Taruh di depan kalimat menjadi are you a student? Are you a student? Itu sudah seperti itu. Yaitu artinya sudah berubah. Jadi jangan kaku bahwa mungkin sebagian orang akan belum paham. Oh, tadi Bapak mengatakan artinya adalah Pak. Iya, dalam kalimat positif. Tapi dalam kalimat negatif dia akan berubah artinya menjadi apakah kamu seorang murid. Are you a student? Ya tanda tanya ya, apakah kamu seorang murid? Oke. Okay? Ya itu yang harus kita ketahui. Step by step and keep practicing your English and believe to yourself. You have to pray to Allah Subhanahu wa taala, and I believe you can speak English well. Everyone can speak English. Setiap orang bisa berbahasa Inggris as long as they try to practice. Okay? Sorry. Jadi untuk hari ini itu dulu dalam konten video saya bahasa Inggris. Thank you very much for watching, and don't forget guys to share, to subscribe, and to like my English channel. In order to I can be delighted to make another video. I hope you enjoy this video and always keep smiling and be happy all the time. Okay? Thank you so much. See you around. Sayonara.